I'm sorry Levi. Halo stories sementari des. Jadi kali ini tuh aku mau bawain kasus kriminal yang terjadi di Meksiko, yang mana kasus ini tuh kayak seperti ada permainan di Departemen Kepolisian. Sebelum aku cerita lebih lanjut, aku jabarkan dulu latar belakangnya ya. Jadi pada tahun 1981 di Los Lunas, Meksiko, lahir seorang perempuan yang bernama Tera Andrea Cardova Chavez. Tera ini lahir dari pasangan Joseph Cardova dan ibunya Teresa. Tera ini juga memiliki kembaran laki-laki yang bernama Josh dan adiknya bernama Aaron. Tera ini adalah perempuan yang ramah, baik, dia ini juga ceria, dia ini juga suka seni. Cita-citanya itu sebenarnya sederhana, dia ini ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika SMA, dia ini bertemu dengan seorang laki-laki, dia ini bernama Levi Chavez. Sayangnya di umur 16 tahun, Tera ini hamil dan dia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Andrea. Cuman meskipun begitu, dia ini tetap melanjutkan sekolahnya hingga mereka ini lulus pada tahun 2000. Setelah mereka lulus SMA, mereka ini menikah, dan tahun 2001 mereka ini dikaruniai lagi seorang anak laki-laki yang bernama Levi Junior. Mereka ini hidup bahagia di Las Lunas, dengan Levi ini bekerja sebagai perwira polisi di Departemen Kepolisian Albuquerque, sementara Tera ini bekerja di sebuah salon. Tera ini juga mempunyai impian untuk membuka salon sendiri. Pada 22 Oktober tahun 2007, Levi ini tiba-tiba menelpon ke 911 untuk mengabarkan bahwa istrinya tewas di kamarnya dengan luka tembak karena ditemukan pistol di sebelahnya. Kepolisian pun akhirnya datang ke sana dan juga ada detektif yang bernama Aaron John. Nah, ketika menyelidiki TKP, John ini menemukan catatan buku hariannya Tera yang bertuliskan I'm sorry Levi. Jadi juga di buku harian itu dituliskan kalau Tera ini juga rasanya kayak engap dan pengen kayak menghilang gitu loh dari dunia ini. Cuman menjelang kematiannya, Tera ini udah baik-baik aja. Dia ini juga menuliskan kalau dia ini ingin menjadi mandiri dengan bisnis barunya dan memulai hidup baru tanpa Levi. Dengan kata lain, Tera ini sudah merencanakan untuk bercerai. Hasil autopsi ini mengatakan kalau Tera ini meninggal karena luka tembak di belakang mulutnya, dan hal ini membuatnya tewas seketika. Dan polisi ini juga menyimpulkan kalau Tera ini tewas sebagai bunuh diri. Cuman detektif yang bernama John ini tadi masih kayak rasanya masih janggal, karena kalaupun dirasa bunuh diri tapi posisinya Tera ini kayak seperti bukan orang yang bunuh diri. Dan John ini berpikir bahwa TKP ini seolah-olah udah dirusak dan beberapa barang itu ada kemungkinan yang sudah diambil. Kejanggalan yang lain adalah pistol yang ada di sebelah tubuh Tera ini ternyata adalah pistol dinas Levi, yang mana seharusnya pistol ini enggak seharusnya ada di rumah ketika Levi sedang bekerja. Setelah diinterogasi, Levi ini bilang kalau Levi ini memang sengaja meninggalkan pistolnya di rumah sebagai pegangan Tera untuk melindungi diri, karena beberapa waktu sebelumnya truk mereka itu dicuri dan Levi ini takut kalau pencuri itu kembali lagi ke rumahnya. Kejanggalan yang lain adalah di pistol itu ditemukan bekas telapak tangan sebelah kiri. Cuman sayangnya Tera ini bukan orang yang kidal. Diceritakan juga bahwa rumah tangga mereka ini juga sedang nggak harmonis karena Tera ini tahu kalau Levi ini sedang selingkuh dengan beberapa perempuan lain dalam sekali waktu. Bahkan seseorang di antaranya ini teman kerjanya Levi yang bernama Deborah. Dikatakan juga kalau Tera ini sebenarnya nggak percaya kalau truknya itu dicuri oleh orang. Dia ini mencurigai Levi. Tera ini percaya bahwa sebenarnya Levi ini adalah dalang dibalik hilangnya truk mereka, agar Levi ini bisa mengklaim asuransi kendaraan. Tera ini juga pernah melaporkan atas hilangnya truk mereka ini, cuman sayangnya setelah diselidiki oleh detektif John, berkas-berkas ataupun laporan Tera ini nggak pernah tercatat di kantor kepolisian. Hingga akhirnya orang tua Tera ini
mengajukan gugatan ke pengadilan pusat pada tahun 2013. Nah, orang tua Tera ini menuntut Levi dan juga departemen kepolisian karena departemen kepolisian ini mencoba untuk menghalangi penyelidikan karena ada kemungkinan bahwa polisi yang datang pertama kali ini sudah menghilangkan beberapa barang bukti dan merusak TKP. Karena bahkan nggak ada barang bukti yang kuat untuk menuduh seseorang. Dan setelah diinterogasi, ternyata saat kejadian itu Levi bilang kalau dia ini sedang ada di rumah temannya yang bernama Deborah, alias selingkuhannya ini tadi. Hanya saja ketika Deborah ini diinterogasi berkali-kali, Deborah ini bilang memang benar Levi ini ke rumahnya. Cuma Deborah ini nggak ingat jam berapa Levi datang ke rumahnya karena saat itu Deborah ini sedang tertidur. Sayangnya pada tahun 2013 Levi ini menyatakan tetap tidak bersalah karena memang kurang kuatnya barang bukti yang didapatkan. Cuman meskipun Levi ini nggak dihukum pidana, minimal Levi ini sudah dipecat dari kepolisian karena dia ini telah merusak reputasinya sebagai perwira polisi. Dan itu aja sih informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga kedepannya aku bisa bercerita yang lebih panjang lagi. Dan kalau kalian punya cerita horor, jangan lupa kirim ke email aku ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe agar aku lebih semangat untuk upload videonya. Bye bye, terima kasih.